Islam itu membersihkan jiwa dari noda-noda keburukan, kejahatan dan kecenderungan melakukan perbuatan maksiat. Islam menjadikan setiap jiwa pemeluknya sehat, kuat, dan mampu melakukan berbagai tindakan positif. Berdasarkan hal itu, kesehatan mental merupakan salah satu tujuan tertinggi dalam Islam. Seorang muslim yang sehat secara mental, maka dia dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat serta alam. Ada beberapa hal yang perlu diketahui agar seorang muslim memiliki kesehatan mental yang mumpuni. Nah, sejumlah hal itu saling berhubungan dan tidak terpisahkan serta saling melengkapi. Nah, ini dia 6 kunci kesehatan mental yang diajarkan dalam Islam. Poin pertama tentang keimanan. Keimanan membuat suatu kepastian mutlak akan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam hati seorang muslim. Beriman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah lah yang memberi petunjuk jalan, bahwa Allah lah sang pencipta, pemelihara. Allah itu maha menjamin. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus bersedih hati ketika yang menjamin itu Allah? Artinya jangan pernah sekali-kali untuk ragu terhadap jaminan yang dijanjikan oleh Allah. Menjadi seorang yang beriman dan muslim yang taat, maka itu udah otomatis akan dijamin oleh Allah dengan janji-janjinya. Jauh dari filosofi pesimisme dan keraguan. Karena segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi ditakdirkan oleh Allah yang Maha Esa. Iman kepada Allah dan beribadah kepadanya merupakan asal muasal ketenangan dalam hati dan tercapainya rasa keseimbangan. Dengan keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi alasan yang paling utama untuk mencapai kesehatan mental. Yang kedua adalah sholat. Diketahui bahwa sholat merupakan tiang agama. Melalui sholat, seorang muslim dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemukan ketenangan dari kepenatan hidup. Sholat pula lah yang membuat seorang muslim kuat menghadapi gelombang badai kehidupan. Dengan sholat, seorang muslim terhindar dari perilaku maksiat dan keji. Seperti di Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ujungnya ialah akhlak mulia yang meliputi perbuatan dan ucapan. Sholat yang dijalankan dengan penuh keikhlasan dan khusyuk memancarkan akhlak mulia pada seorang muslim. Sholat itu memberikan pengaruh pada diri, sehingga lisan, hati, dan perbuatannya senantiasa terjaga dari perbuatan buruk. Orang yang sholat berarti membuang energi negatif. Sholat mengerahkan energi positif yang menguatkan diri seorang muslim. Sujud yang dilakukan dalam sholat itu akan meninggikan derajatnya. Zikir memberi energi positif dari sumber yang tersembunyi. Zikir menanamkan jiwa dengan kekuatan. Dengan berzikir, hati menjadi damai. Seperti di dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Bahkan jika seorang muslim berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan menjadi keras dan menjadi mudah marah. Ketika sering marah-marah, itu artinya jauh dari Allah. Berzikir adalah perasaan akan kehadiran Sang Pencipta secara terus-menerus, satu hari dalam 24 jam dan selama hayat di kandung badan. Di luar sholat, zikir tidak boleh berhenti. Artinya mengingat Allah selama hayat di kandung badan. Bahkan Al-Quran juga merupakan penyembuh bagi jiwa dan hati yang lelah karena penatnya hidup. Al-Quran adalah obat ilahi dan pintu gerbang ketenangan hati yang menjadikan jiwa tentram sehingga mental ini tidak menjadi gurun yang tandus dan sunyi. Dengan Al-Quran pula hubungan antara hamba dengan Allah diperbaharui. Bahkan Al-Quran akan membersihkan hati yang kotor. Al-Quran mengubur kecenderungan-kecenderungan jahat dalam jiwa manusia sehingga mencapai kesehatan mental. Merupakan peringatan bagi jiwa terhadap segala perbuatan buruk seperti sombong, iri, dengki, zolim, dan kejahatan motif niat lainnya mungkin.
Yang keempat, puasa. Nah, puasa adalah satu ibadah yang paling indah. Orang yang berpuasa, maka jiwanya yang panas dijinakan dan dikekang. Ketenangan mental dapat tercapai karena kenyamanan perut dan hati. Puasa adalah ibadah yang membersihkan tubuh dari sesuatu yang berbahaya. Dengan puasa pula, seorang muslim bisa memperoleh kesehatan mental. Nah, puasa membangun kesabaran, rasa syukur. Sungguh puasa itu ibarat dokter gratis dan latihan psikologis. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Royan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti, dan tidak ada yang memasuki melaluinya kecuali mereka. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka pun berdiri, dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melaluinya. Maksudnya pintu yang dinamakan Ar-Royan tadi dikutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah sedekah. Sedekah memadamkan murka Allah loh, dan memerangi sifat kikir tentunya. Sedekah atau infak, zakat membersihkan jiwa dari penyakit egoisme dan memperkuat perasaan peduli terhadap sesama hingga mencapai proses penyucian. Ketika seseorang menyucikan dirinya dari penyakit hati, maka disitulah dia akan menjadi lebih tinggi, suci dan sehat. Berinfak, zakat atau bersedekah berarti meyakini bahwa harta yang dimiliki sejatinya bukanlah miliknya, melainkan hanyalah dari Allah yang dititipkan kepada hamba-hambanya, sehingga perlu diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Ini adalah ibadah yang tidak hanya ditunjukkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta loh, tetapi juga bagi setiap muslim. Globalnya muslim, apapun pekerjaannya. Poin keenam terakhir adalah bertakwa. Takwa adalah tembok yang tidak dapat ditembus yang melindungi seorang mukmin muslim agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang menjauhkannya dari jalan kebenaran. Takwa juga merupakan perlindungan dan kekokohan hati untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa ialah solusi dari setiap musibah, kesusahan, dan kelelahan yang menimpa seorang muslim. Bahkan takwa juga mengantarkan kepada rezeki yang tidak diduga. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Islam telah memberi tuntunan yang mencerahkan untuk membangun jiwa yang tentram dan sehat dalam menghadapi berbagai cobaan atau masalah kehidupan. Jadi dengan 6 poin ini, secara psikologis dan mental itu akan sehat dan kuat tentunya. Begitu.